Tak hanya menggempur negara Teluk, Iran diketahui menargetkan negara NATO dalam serangan langsungnya. Konfrontasi langsung terjadi saat rudal Iran ditembakkan ke arah Turki dalam operasi True Promise 4. Dikutip dari express.co.uk, NATO dilaporkan menembak jatuh rudal yang ditembakkan Iran ke wilayah Turki. Pejabat Kementerian Pertahanan Turki membenarkan bahwa rudal tersebut masuk ke wilayah udaranya pada Senin 30 Maret. Rudal tersebut akhirnya ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara NATO di Mediterania Timur. Selama konflik Amerika Serikat dan Iran, sistem NATO diketahui sudah 3 kali melakukan pencegatan rudal Iran. Ankara pun melayangkan protes kerasnya dan memperingatkan Teheran. Juru bicara NATO juga membenarkan bahwa NATO berusaha mencegat rudal Iran yang menuju Turki. Serangan terbaru ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan sumur minyak Iran. Di tengah ancaman Amerika Serikat ini, Washington juga melaporkan telah berupaya membuka dialog dan upaya gencatan senjata dengan Teheran. Namun, Iran terus membantah telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran menegaskan bahwa pihaknya tak akan melakukan negosiasi apapun dengan Amerika Serikat selain penghentian perang. Amerika Serikat dan Israel kehilangan banyak sistem pertahanan seusai menghadapi gempuran rudal canggih milik Iran. Kini Amerika Serikat juga kembali menelan kerugian seusai sekutu NATO enggan meminjamkan sistem pertahanan pada Washington. Polandia, salah satu negara NATO, menolak meminjamkan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat untuk menangkis rudal-rudal Iran di Timur Tengah. Penolakan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Polandia, Władysław Kosiniak Kamis. Sebelumnya, Amerika Serikat telah meminta Warsawa agar meminjamkan 2 sistem Patriot miliknya. Amerika Serikat juga meminta beberapa rudal PAC-3 MSC yang sebelumnya dijual ke Polandia untuk perang melawan Iran. Menhan Polandia menegaskan bahwa sistem Patriotnya hanya dipakai untuk melindungi wilayah udara Polandia dan sayap timur NATO. Ia menegaskan tak akan ada pemindahan baterai Patriot dari manapun. Ia pun menuturkan bahwa sampai saat ini keamanan Polandia masih menjadi prioritas utama. Penolakan dari Polandia ini menjadi ancaman nyata bagi Amerika Serikat dalam menghadapi konflik dengan Iran. Pasalnya, berbagai sistem pertahanan udara, bahkan THAAD milik Amerika Serikat, telah hancur dalam serangan Teheran sejak 28 Februari. Berbagai sistem pertahanan udara di Israel maupun negara-negara Teluk tak lagi berfungsi secara optimal. Pasukan Iran menyerang komando perang Amerika Serikat dalam serangan di negara Teluk. Teheran menyasar pertemuan rahasia 200 perwira Amerika Serikat yang sedang dalam misi perang di wilayah Iran. Dalam operasi gelombang ke-87 operasi True Promise 4 pada Senin 30 Maret, Iran menargetkan instalasi militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah. Ayar Gizi mengklaim serangan ini sebagai balasan atas tewasnya Kepala Angkatan Laut Ayar Gizi Ali Reza Taksiri. Dalam satu serangan, Iran menargetkan lokasi militer Amerika Serikat di Bahrain, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Ayar Gizi mengklaim menggunakan drone tempur dan rudal presisi untuk menyerang pusat komando, sistem radar, serta titik konsentrasi pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Di Bahrain, drone dilaporkan menghantam area dekat kompleks strategis digunakan dalam pertemuan para komandan militer Amerika Serikat. Sementara di Uni Emirat Arab, Iran mengklaim pusat komando dan kendali Amerika Serikat di sekitar pangkalan udara Al-Minhad mengalami kerusakan berat. Sedangkan di Arab Saudi, sistem radar yang berfungsi mengarahkan jet tempur F-16 turut menjadi sasaran serangan. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Amerika Serikat maupun negara-negara Teluk yang menjadi lokasi serangan terkait klaim tersebut. Kesiagaan Iran ini dilakukan di tengah rencana invasi darat yang dikerahkan Amerika Serikat ke wilayah Iran. Kebakaran hebat melanda perusahaan oli motor Inggris Castrol di Erbil, ibu kota wilayah Kurdistan Irak, pada Rabu 1 April 2026. Insiden tersebut disebabkan oleh serangan pesawat tak berawak atau drone. Gubernur Erbil Omid Sosnow mengatakan serangan drone pertama kali terjadi sekitar pukul 7:30 pagi waktu setempat. Serangan tersebut menargetkan gudang penyimpanan oli mesin otomotif. Saat petugas berupaya memadamkan api, serangan drone lebih lanjut menghantam lokasi yang sama sekitar pukul 8:40 dan 10:20 waktu setempat. Sosnow mengatakan total 3 drone menghantam fasilitas tersebut secara langsung. Sementara drone keempat dicegat dan diledakkan di udara sebelum mencapai targetnya. Personel darurat kemudian diinstruksikan untuk mundur dari area tersebut karena alasan keselamatan. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Namun Duta Besar Iran untuk Inggris Sayyid Ali Mousavi sebelumnya mengatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan serangan terhadap pangkalan militer Inggris. Hal ini karena dugaan keterlibatan London dalam perang tersebut. Namun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berulang kali menegaskan bahwa pihaknya tidak membantu Amerika Serikat dan Israel. Wawancara dengan pasukan aktif dan cadangan Amerika Serikat mengungkap meningkatnya keraguan terhadap strategi Presiden Donald Trump terkait Iran. Muncul rasa cemas, frustasi, hingga tekanan psikologis di kalangan tentara. Tentara yang menolak terlibat dalam konflik menegaskan mereka tidak ingin mati untuk Israel dan demi kepentingan politik. Situasi ini terjadi saat konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran memasuki minggu keempat. Trump memerintahkan penambahan ribuan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Namun, sejumlah tentara mengaku mulai ragu untuk terlibat lebih jauh. Bahkan ada yang mempertimbangkan keluar dari dinas militer. Seorang pejabat militer menyebut adanya kekurangan perlindungan dan perencanaan pasukan. Serangan rudal dan drone Iran juga dilaporkan menimbulkan kerugian besar. Pejabat tersebut memperingatkan operasi darat berisiko menjadi bencana. Pasukan dinilai belum siap bahkan untuk mempertahankan satu pangkalan secara penuh. Kurangnya tujuan perang yang jelas disebut menjadi penyebab utama ketidakpuasan. Tentara menilai konflik ini beresiko tinggi tanpa manfaat strategis yang pasti.